Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan Allah untuk berkumpul di tempat ini, hadir dalam majelis ilmu, menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum melantunkan syair-syair atau pantun atau puisi dan sejenisnya di masjid. Dan ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram. Karena memang sebenarnya masjid itu peruntukannya adalah ibadah, baca Quran, menuntut ilmu, i'tikaf. Jadi kalau udah dipakai untuk selain dari tujuan-tujuan tersebut, maka berarti itu sudah menyalahi ketentuan. Pada hari ini kita akan membahas tentang mencari barang hilang di masjid. Ada orang kehilangan jam tangan pas lagi berwudu, ya kan? Ada lagi yang kehilangan kacamata. Ada lagi yang kehilangan istri, Pak, ya. Kok di Masjidil Haram, ya, hilang istrinya, lepas. Ya. Ada yang kehilangan sendal. Ada yang kehilangan anak. Nah, itu apa hukumnya kalau dicari di dalam masjid? Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyakun la raddaha Allahu 'alaika. Barang siapa mendengar seseorang mencari barang yang hilang di masjid, maka hendaklah ia mendoakannya, la raddaha Allahu 'alaik, semoga barang yang kau cari tidak akan ketemu. Fa innal masajida lam tubna lihada, karena masjid-masjid bukan dibangun untuk mencari barang hilang, tapi sebagaimana kita katakan tadi, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya, masjid itu an turfa'a fiha dzikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat secara detail. Juga dikisahkan dalam hadis Buraidah, ya, ketika itu seseorang teriak-teriak di masjid, ya, mengumumkan di dalam masjid, ya, siapa yang melihat untaku yang berwarna merah, dia kehilangan unta. Ya. Karena paling enak mengumumkan itu Pak di masjid. Orang pada kumpul, orang pada rame. Dan ini kalau dibolehkan, ya, bisa dari pagi sampai sore kerjaan orang mengumumkan barang hilang, ya, apalagi kayak di Masjidil Haram, gitu ya. Nah, sehingga menghilangkan kekhusyuan, mengganggu orang yang sedang beribadah di masjid. Ya. Jangan untuk mengumumkan itu, baca Quran pun nggak boleh kencang-kencang dalam masjid, Pak. Ya, suaranya dipelankan. Kenapa? Karena orang ada yang sedang sholat. Orang juga butuh kekhusyukan ketika sholat. Ya. Orang juga nggak mau diganggu ketika sholat. Kadang-kadang ada orang sholat sholat siriyah, ya, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim. Yang di samping keganggu, itu nggak boleh.
Ada lagi dia kerjaan mengikuti imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti dari belakang. Ya. Itu juga enggak. Nah, di sini dikatakan bahkan Nabi SAW mengatakan padanya la wajadta. Semoga engkau tidak menemukan barang itu. Masjid hanyalah dibangun untuk tujuan tersendiri. Salat, zikir dan ilmu. Kalau untuk sholat di masjid lah. Mobil khusus sholat wajib. Ya. Kemudian untuk zikir di masjid. Zikir pada sholat. Ya. Baca Quran, berdoa, tahlil, takbir, tahmid di masjid tempat. Menuntut ilmu juga di masjid. Karena Nabi SAW sering menyampaikan tausiah-tausiahnya, hadis-hadisnya ketika beliau sedang berada di masjid. Nah, ini lagi disebutkan di sini bahwa masjid itu tujuannya apa? Allah menyebutkan masjid sebagai rumah yang disebut di sana zikir-zikir kepada Allah. Ya. Masjid itu tempat untuk berzikir, tasbih di pagi hari dan di siang dan di sore hari. Nah, maka hendaklah masjid itu dijauhkan dari tujuan-tujuan yang bukan peruntukan masjid. Ya. Makan-makan di masjid. Ya. Ngobrol masalah dunia di masjid. Apalagi kalau sampai bertengkar di masjid. Apalagi kalau sampai teriak-teriak di masjid. Nah, itu sungguh bertentangan dengan tujuan masjid. Maka Imam Nawawi menjelaskan di sini, ya, ini merupakan hukuman berat. Jadi orang yang mencari barang yang hilang didoakan dia dapat doa. Tapi doa apa? Doa supaya barang yang dicarinya nggak ketemu. Itu kan dia sedang dihukum. Bayangkan kalau yang mendoakan 5 orang, kalau yang mendoakan 1 masjid, Masya Allah, mendingan gak usah cari di masjid. Kenapa? Karena gak bakalan ketemu. Ya, kenapa? Karena doa-doa orang itu nanti mustajab. Masjid hanyalah dibangun untuk tujuan tersendiri. Ya, seperti itu kata Imam Nawawi. Dan larangan di atas mencakup seluruh jenis barang berharga atau tidak, mulai dari sandal jepit sampai jam tangan Rolex, ya, sampai apa lagi, sampai cincin tunangan pun kalau hilang di masjid nggak boleh diumumkan di dalam. Karena dolatan, kata-kata dolatan itu nakira, umum, sifatnya umum, indefinitif, tidak tertentu. Jadi barang apa saja. Nah, kemudian dan ia berada pada konteks syarat, man, siapa. Ya. Nakira ini mengandung makna umum, barang hilang apapun, sebagaimana ia juga mencakup cara apapun. Masya Allah. Dengan cara apapun nggak boleh, Pak. Dengan cara pengeras suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa di antara bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang menemukan jam tangan merek Rolex di masjid ini, mohon dikembalikan, nanti dikasih uang 3 juta rupiah. Tidak boleh. Ya. Ataupun dengan menempel selebaran dinding masjid. Ya, hatta papan masjid itu nggak boleh di situ untuk pengumuman barang hilang. Selama itu di dalam masjid, maka itu terlarang, tidak boleh dalam masjid. Lalu bagaimana pendapat ulama? Ya, tidak boleh itu kan
maksudnya tidak boleh haram atau tidak boleh makruh, begitu maksudnya. Tapi sepakat ulama tidak boleh. Cuma tidak bolehnya, sepakat ulama itu tidak boleh. Cuma tidak bolehnya haram atau makruh itu. Nah, pendapat jumhur ulama adalah hukumnya makruh. Kenapa? Taswisul musallin, taswisul qari Quran, mengganggu orang yang sedang sholat, mengganggu orang yang sedang baca Quran, mengganggu orang yang sedang zikir. Argumen jumhur ulama adalah bahwa larangan tersebut bukan larangan yang sifatnya ta'abbudi, maka larangan tersebut ma'ul lil ma'na. Maksud ta'abbudi itu ada larangan itu Pak hanya semata-mata ubudiyah, nggak tahu kita apa maksudnya dan nggak tahu kita apa tujuannya. Yang penting dilarang dan kita sami'na wa ata'na. Apalah contohnya? Larangan, tapi kita nggak tahu apa tujuannya dan apa hikmahnya. Misalkan kalau kita ta'abbudi itu semata-mata hanya ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya perintah puasa, kita nggak tahu apa maksudnya, apa tujuannya. Yang penting kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, kemudian ya, tidak boleh karena satu tadi ganggu terhadap orang yang sedang beribadah. Yang kedua adalah meninggikan suara, serta yang ketiga itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Pendapat, jadi solusinya apa? Kalau pendapat yang kedua, pendapat yang kedua hukumnya haram. Inilah adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabila berdasarkan zahir hadis yang menunjukkan jelas la yajuzu an yunshara dhallah fil masjid bal huwa haramun. Tidak boleh mencari barang yang hilang di masjid, bahkan itu hukumnya haram. Ya. Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang mendengar, kepada orang yang melihat orang mencari barang hilang di masjid supaya didoakan, bukan supaya didoakan ketemu, tapi didoakan la raddahallahu alaihi, semoga Allah semoga engkau tidak menemukan barang yang hilang itu. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan begini, insya'ud diwani an tariqi mukabbiratis sawti bil masjid la yajuzu. Mencari barang hilang dengan pengeras suara di masjid tidak dibenarkan. Walau kana qasdul khairi wal manfaat, walaupun tujuannya untuk kebaikan dan tujuannya untuk manfaat. Tentu saja tujuannya kebaikan ya Pak. Orang barangnya hilang supaya ditemukan itu bermanfaat. Ya. Fama dama fil masjid la yajuz. Selagi itu di masjid tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatahu fil masjid," barang siapa yang mencari barang yang hilang di masjid, maka hendaklah ia mengatakan la raddahallahu alaihi. Hadis ini hadis sahih. Satu, yang kedua karena masjid dibangun untuk berzikir, untuk menuntut ilmu, dan juga untuk membaca Al-Quran serta untuk sholat. Jadi hukumnya tadi seperti itu. Ada dua pendapat Pak. Jadi hukumnya haram menurut sebagian ulama, tapi sekurang-kurangnya hukumnya adalah makruh, tidak dibenarkan. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya
maka sebagaimana disebutkan para ulama adalah dengan berdiri di depan pintu masjid di bagian luar. Kemudian mengumumkan di sana atau menempelkan selebaran-selebaran di tembok atau tempat khusus di luar masjid. Ya, Bapak kalau lewat di Masjidil Haram itu dekat sebelah istananya Malik Fahad, ya kan? Di bawah itu ada satu tempat khusus barang-barang hilang. Nah, itu kan Masjidil Haram ada. Jadi kalau ada barang hilang dicari di situ, kalau ketemu syukur, kalau nggak ketemu ya udah. Tapi bukan di dalam Masjidil Haramnya. Makanya masjid pun menyediakan satu tempat, ya, tempat untuk pengumuman barang hilang. Saya lihat sebagian masjid membuat dalam masjid. Jadi setelah mendengar hadis ini, jangan lagi. Nggak boleh di dalam area masjid, harus di luar masjid. Nanti akan kita bahas mana batas masjid dan mana yang bukan masjid. Tapi yang jelas adalah bahwa pengumuman barang hilang baik dengan pengeras suara ataupun melalui selebaran ataupun tempelan tidak boleh dilakukan di dalam masjid, harus di luar masjid. Itu ya masalah ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini sebelum kita pindah pada hadis berikutnya, apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Yang tidak boleh mengumumkan di dalam masjid itu barang, mengumumkan sedang terjadi barang hilang, atau pihak masjid beberapa masjid itu bagian kehilangan ini silakan hubungi terus. Ya. Karena ada orang yang menemukan terus diserahkan ke bagian terus atau ditaruh di lemari. Iya. Itu atau dua-duanya tetap berbeda. Yang nggak boleh itu yang pertama tadi, mencari barang hilang di masjid. Tapi kalau petugas masjid mengumumkan telah ditemukan barang seperti ini di masjid, ya, maka tidak masuk dalam kategori hadis tadi, sebab dikatakan yang sudu dhalla, mencari barang hilang. Kalau ini tidak, petugas masjid yang mengumumkan bahwa ada barang yang ditemukan. Di mana? Di kamar mandi. Tadi ditemukan satu jam tangan, barang siap. Itu namanya mengumumkan luqtah, barang tercecer. Ya, barang tercecer itu boleh menjadi hak dari orang yang menemukan apabila dia sudah mengumumkan selama 1 tahun. Bukan selama sekali mengumumkan, selama 1 tahun diumumkan. Ya, tiap Jumat diumumkan. Nggak ada yang mengaku ataupun ada yang mengaku, tapi pas dia sebutkan spesifikasinya nggak sesuai. Nah, kalau udah setahun, barang itu boleh menjadi hak miliknya. Itu namanya dhallah. Luqtah, ya, luqtah, barang tercecer. Kecuali barang tercecer di Masjidil Haram. Tapi selain dari di Masjidil Haram, pokoknya kita nemu uang di jalan, ya, nemu uang di halaman masjid, ya, diambil. Tapi diambil bukan mau dibeliin bakso, Pak, ya, gitu. Bukan mau dibuat jajan, tapi disimpan, diumumkan. Nah, kalau itu boleh. Tapi yang sebaiknya pengumuman itu berada di luar masjid. Ya. Contohnya Masjidil Haram lah kita lihat. Ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
Memang ada tempat khusus untuk mengumumkan barang-barang hilang gitu di tempat itu. Dan itu bukan di dalam masjid, di luar masjid. Kalau melaporkan orang yang sederhana itu kan orang bilang orang biasanya melapor ke pos polisi. Iya, tapi kan bukan di dalam masjid, Pak. Kalau di dalam masjid, kalau ada orang yang dengar, la radallahu alaihi, doakan aja. Semoga enggak ketemu. Kalau nyari silakan nyari. Nyari tadi umum. Mulai dari pakai pembesar suara, pengeras suara, sampai dengan menyebarkan tempelan-tempelan ataupun menyebarkan pengumuman-pengumuman. Termasuk juga menanyakan itu kepada petugas yang ada di sana. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Ya. Ya. Kita pengalaman di depan itu daerah Jawa itu pada saat mau Jumatan itu ada orang dari Yaman atau dari Afrika minta sumbangan Pak di dalam masjid sebelum Jumat. Iya. Itu boleh juga. Lebih baik tidak dikasih, Pak. Banyak di antaranya adalah penipuan. Kenapa? Pernah datang ke masjid kita juga. Saya ini punya pesantren di sana, di Kashmir. Dan di sana ada 500 anak yatim yang saya tanggung. Ya. Kita dari mana tahu bahwa ucapannya itu benar? Nggak ada alat, nggak ada instrumen untuk mengetahui dia benar atau tidak. Ketika datang kepada saya kebetulan ketua DKM. Saya bilang, la usaddiquka wa la ukadzibu. Aku nggak membenarkan dan nggak mendustakan. Tapi saya tidak bisa. Kecuali kalau dia datang membawa orang Indonesia, itu aja. Ada orang Indonesianya, tidak mungkin kita pikir itu bersekongkol gitu ya. Orang Indonesianya kemudian menunjukkan bukti-bukti, itu iya. Bukan hanya itu, Pak. Misalnya orang minta bantuan untuk Palestina, banyak. Minta bantuan dari mana lagi? Dari Kashmir, minta bantuan dari India. Saya melihat itu sudah semacam mata pencaharian. Kita nggak suzon, tapi memang hendaknya kita menempatkan sedekah itu pada tempat. Dan pasti masjid akan direkodkan. Kalau sekali dikasih nanti dia akan banyak temannya lagi. Dan itu sudah umum terjadi. Tapi begitu tidak dikasih sekali, dia tidak akan datang lagi. Tapi dia akan cari terus masjid yang bersedia memberikan seperti itu. Ya. Memang ada itu lembaga-lembaga khusus, Pak. Seperti di Indonesia ini ada KNRP misalnya untuk Palestina, Komisi Nasional untuk Rakyat Palestina. Itu resmi, ada kantornya, ada auditnya. Ya, kalau dia menyimpan, menyeleweng, ada yang mengaudit. Gitu. Ini orang, siapa yang akan mengaudit dia? Gitu. Siapa? Jadi kita justru menjerumuskan dia ke dalam dosa. Gitu. Bahkan saya sempat mengatakan, la tukhadi' nafsa, jangan menipu dirimu sendiri. Kadang-kadang kita ini orang Indonesia ini gampang banget percaya dengan jubahnya, ya kan? Dengan sopannya, dengan gaya bahasanya. Tapi kalau untuk ngasih minum, ya, ngasih makan, ya siapapun kalau itu kita kasih. Tapi kalau untuk yang begitu, kalau yang saya perhatikan
lebih baik tidak, karena akan menjadi kebiasaan dan akan bertambah banyak orang yang melakukan profesi itu. Ya, akan bertambah banyak. Jadi kita membuka peluang orang untuk masuk dalam profesi itu, profesi pengemis namanya. Allah a'lam. Ya. Jadi saya pernah semacam sekarang kan zaman digital sifatnya keseluruhan dalam informasi untuk yang tinggi dimasukkan dalam suatu dana penggalangan dana nanti persentase 10%. Jadi katakanlah 100 juta 10% ada di sana, kita terima 90% itu termasuk sebagaimana? 90% untuk disalurkan. Sini untuk masuk sini, untuk masjid sebagai atas nama penggalangan dana, 10% itu sebagai yang mengusahakan mengusahakan fasilitas melalui IT ya. Nah itu pernah dia maksudnya itu Ya, mirip itu Pak, sama orang yang minta sumbangan di jalan untuk masjid tertentu, nanti 10% buat mereka, ya kan? Selebihnya buat masjidnya. Cuma ini lebih canggih dikit, pakai IT, kan gitu ya? Sama Pak? Lebih kurang. tidak boleh. Bukan tidak boleh. Jadi kalau itu dianggap upah, kita nanti begini lah. Kalau itu kita anggap 10% dari 1 juta, berapa? 100.000. Kalau 10% dari 1 miliar, dia dapat sumbangan 1 miliar. 10% buat dia berapa? 100 juta. Padahal itu harta umat. Umat ketika menyerahkan itu tujuannya untuk membangun masjid. Ya. Tapi kalau zakat itu aja Pak, zakat itu ada. Untuk amil itu mendapatkan berapa? Salah satu asnaf dari asnaf yang 8 itu amil. Dan itu sifatnya persentase ya, persentase. Ya. Nah, tapi kalau udah disepakati begitu, ya misalkan kamu cari sumbangan di jalan ya, dan kamu harus jujur dan amanah. Ya, 5% buat kamu. Ya, 95% untuk masjid. Saya melihatnya dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Dia mendapatkan upah yang seperti itu, apakah upah yang wajar atau tidak? Kalau wajar sah, kalau nggak wajar berarti sudah melampaui batas. Masa misalnya dia dapat sehari itu 2 juta, mana ada gaji orang ya 2 juta per hari. Tapi kalau misalnya dia hanya mendapatkan 100.000 per hari, karena memang kalaupun dia bekerja di mana, jadi kuli bangunan, jadi apa dapat segitu, dan dia habis waktunya untuk itu sehingga dia tidak ada waktu untuk mencari nafkah, ya itu sah saja asalkan dalam batas yang wajar. Dalam fikih itu ada Pak yang dianggap dengan hukum uruf. Ya, harga standar. Jadi gaji dia seperti itu standar atau tidak? Gitu. Nah, kalau standar ya tidak mengapa, tapi kalau
di luar batas kewajaran, maka tidak dibenarkan. Allah. Ya, Pak. Maaf jadi Ya. pengen terusin jadinya. Ya. Agak menceng dari yang saya dibahas. Lembaga seni ini kan banyak yang seperti itu. Ya. Agak khawatir saya kalau menjudge ini dan itu. Contoh misalnya ACT ya, kemudian ada kita.com, terus ada banyak lembaga-lembaga itu memang memanfaatkan fasilitas teknologi mencari di sosmed-sosmed, dan mereka memang menyalurkan bantuan-bantuan kemana-mana. Untuk operasional mereka, memang mereka menyisihkan. Yang menjadi pertanyaan yang kita tidak tahu adalah bagaimana mereka membuatkan dalam akte notarisnya dan sebagainya. Jadi memang ini agak ngeri juga membahas lebih detail karena kita nggak tahu persis mereka sebetulnya niatnya dan bagaimana menarasikannya. Makanya di yayasan itu bisa diaudit, Pak. Ya. Bisa diaudit. Keuangannya bisa diaudit. Karena bisa diaudit itu itulah pertanggungjawabannya. Satu, pertanggungjawaban kepada manusia nggak seberapa, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan itu yang luar biasa. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu. Ada seorang kiai mau bikin pesantren. Dia punya tanah, katakanlah 5.000 meter persegi. Ya, ini memang tanahnya, Pak. Sudah. Kemudian dia minta sumbangan ke sana kemari, ya kan? Karena dia seorang kiai, orang yakin dan orang percaya. Sampai akhirnya tanah ini yang tadinya cuma 5.000 meter menjadi 5 hektar. Kemudian berdiri di atasnya bangunan mewah. Orang-orang sekolah di sana, banyak muridnya. Kalau banyak muridnya, banyak duitnya. Ini duit siapa, Pak? Gitu. Apakah ini duit kiai? Kalau uang ini diambil oleh kiainya, maka akan haram. Akan haram. Alhamdulillah tidak. Jadi yang boleh diambilnya, kalau memang mau, adalah nilai tanahnya yang 5.000 meter tadi. Dianggaplah saham 100%. Jadi dia punya saham di situ 5%. Itu dia ambil sah, karena memang punya dia. Tapi lebih dari itu kalau ada uang hanya boleh untuk apa? Pengembangan, untuk pembangunan itu. Dan dia kalau ada anaknya yang di situ, maka anaknya bekerja seperti pegawai, bukan seperti pemilik. Syekhul Azhar, ya, punya fasilitas rumah, punya mobil standar menteri, ya, punya fasilitas kesehatan. Tapi bukan dia yang punya. Dia adalah apa? Pegawai, Pak. Nah, kalau misalnya ya keturunannya kiai ini nanti jadi pengurus selanjutnya, sah, wajar, ya. Apabila apalagi orangnya yang memang berkompeten untuk itu. Tapi kalau mengambil uang dari situ, nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah uang itu pesantren umat. Kalau mau pesantrennya nggak menerima sumbangan. Ada pesantren yang nggak menerima sumbangan, Pak? Ada. Di sini saya pernah lihat di daerah
Bekasi itu ada satu pesantren nggak mau menerima sumbangan. Bisnis is bisnis gitu. Jadi orang dia bangun, dia adakan tanahnya, dia bangun sekolahnya, dia baguskan gurunya, dia baguskan kualitasnya, kemudian orang daftar ke sana sekolah, bayarannya mahal, ya sudah, uangnya buat dia. Nah, tapi dia tidak menerima sumbangan dari orang. Kalau menerima sumbangan dari orang, namanya wakaf itu. Al-Azhar Syarif itu Pak, wakaf. Kekayaannya hampir setara dengan kekayaan negara. Di mana dia memberikan beasiswa sekitar 6 juta orang, baik dari penduduk Mesir ataupun dari orang asing yang ada di seluruh dunia. Jadi dia punya asrama yang luas sekali, ya. Kemudian dia punya peternakan, ya. Dia punya perkebunan, makanan mahasiswanya diambil dari situ diberikan. Nah itu iya kalau itu. Jadi Al-Azhar itu nggak ada yang punya. Di kita ini banyak pesantren itu punya inilah, punya inilah. Jadi sebenarnya status seorang kiai itu di pesantren itu hanyalah apa? Pengurus, pengelola. Ya, kita udah agak melenceng ini, tapi karena ada pertanyaan harus dijawab. Gitu. Ada lagi, Pak? Nah. Belum masuk waktu ya? Sebenarnya ada satu hadis lagi mengenai jual beli di masjid. Ya, tapi kalau kita baca sekarang tidak selesai. Ya kita cukupkan sampai sini. Jadi satu hadis saja tadi, mencari barang hilang di masjid. Jadi kalau usah banyak-banyak Pak. Satu hadis tapi bisa diamalkan, insya Allah lebih bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.